Nyata kasih-Mu di Kalvari, bukti janji-Mu yang abadi. Pulihkan hidupku, patahkan belenggu. Kau menuntun jalan hidupku dengan terang firman kudus-Mu. Nyatalah janji-Mu, hidupku pun memuji-Mu. Sebab Kau yang layak dipuji, janji-Mu teguh dan terbukti. Shalom dan juga selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada kepimpinan PMM kawasan ISEBI Kundasang yang memberikan saya kesempatan untuk berkongsi renungan firman Tuhan sempena dengan sambutan Paskah pada tahun ini. Agak berlainan sedikit situasi kita pada ketika ini dalam suasana perintah kawalan pergerakan. Tapi saya percaya kita semua semangat dan kita tidak pernah berkurang iman percaya kita kepada Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan situasi ini membuatkan kita semakin berkobar-kobar iman percaya kita kepada Dia. Saya akan membawa kita di dalam renungan dan akhirnya nanti saya akan bawa kita di dalam doa. Ada dua pembacaan yang saya mau bawa kita bersama-sama untuk menjadi dasar kepada renungan pada kali ini. Yang pertama terdapat di dalam Lukas 23, Lukas pasal 23 ayat 46 yang berbunyi seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Peristiwa ini adalah ketika Yesus disalibkan dan Dia sudah terpaku di atas kayu salib. Dan kata-kata terakhir, "Sudah selesai, kepadamu kuserahkan nyawaku." Inilah klimaks daripada penyaliban Tuhan Yesus. Ayat kedua yang saya akan bawa kita baca adalah yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42 berbunyi seperti ini. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saya tekankan 42b, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Peristiwa ini berlaku ketika Yesus sebelum Dia ditangkap dan disalibkan, ketika Yesus bersama-sama dengan murid Dia ke Taman Getsemani. Dan ketika berada di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid-murid Dia, Dia menjauhkan diri beberapa jarak daripada murid-murid Dia. Dan apa yang Dia buat? Dia tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Nah, ada perkara besar yang saya ingin nyatakan kepada kita semua dalam dua pembacaan ini, yang menekankan kepada kita tentang betapa memang benar penyerahan Tuhan Yesus sungguh-sungguh kepada apa yang Dia lalui itu kepada Allah Bapa. Penyerahan yang sungguh-sungguh, sekali lagi saya katakan penyerahan yang sungguh-sungguh daripada Yesus kepada Allah Bapa. Dan dalam dua pembacaan ini kita amati itu. Dan ini yang saya bawa kita untuk pelajari, untuk kita sama-sama belajar dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi dugaan, ketika kita menghadapi cabaran, apapun konteks masalah kehidupan kita hari ini, pemuda-pemudi dalam usia kita belasan hingga 40 tahun, kita sudah tentu memiliki masalah.
menghadapi masalah. Itu boleh berupa seperti masalah pribadi, masalah hubungan sesama kawan, masalah keluarga, masalah hubungan juga dengan saudara adik-beradik, dan masalah kerja yang mungkin, masalah dalam pembelajaran mungkin, dan juga masalah kesehatan. Itu adalah kalangan daripada berbagai masalah yang kita hadapi. Apa yang kita pelajari daripada dua ayat firman Tuhan ini adalah di mana posisi kita pada ketika kita mengetahui ketika Yesus berhadapan dengan perkara besar. Dia tahu posisi dia. Dia berserah sepenuhnya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan posisi kita, posisi yang sama. Penyerahan kita di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, kita memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh, penyerahan total di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui penyerahan kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Tatkala dan ketika kita menghadapi situasi ini, bagaimana kita tahu? Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah ini, kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Risaukan atau terpengaruh dengan hal-hal di sekeliling kita, Yesus tidak peduli dan tidak hiraukan tentang murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Dia maju dan dia berdoa. Inilah posisi kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Mengelak daripada masalah itu bukan pilihan yang benar. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Dia mendengar dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia menurunkan malaikat. Dia itu berupa penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang Yesus nikmati. Dan demikian juga kita. Saya pasti ketika kita datang kepada Tuhan, kita melihat masalah kita di hadapan dan kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan dan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Wah, luar biasa. Ramai orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, memilih jalan yang mudah. Dan kita sering mendengar bunuh diri itu perkara yang memang berlaku bagi orang-orang yang putus asa. Bahkan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, banyak hal-hal lain yang berlaku yang tidak benar mereka lakukan. Tapi mari kita orang percaya, orang-orang muda, ketika sebesar manapun masalah kita yang betul-betul membuatkan kita merasa ketidakmampuan kita, ingat, yang memampukan kita adalah Tuhan. Posisi kita adalah tunduk di hadapan Dia dan berdoa. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Itu perkara pertama, untuk kita mengetahui bagaimana penyerahan sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana penyerahan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah ketika kita mengharungi masalah itu dan tidak lari. Dan bukan saja mengharungi itu, tapi menyelesaikan dia. Ketika Yesus mengharungi masalah itu, ataupun mengharungi cabaran itu, Dia disalibkan. Dan ketika Dia berkata sudah selesai, kepadamu kuserahkan nyawaku, itu adalah kemenangan. Dan itu yang perlu ada pada kita. Karena kita dipilih Tuhan untuk rencana Dia yang besar, supaya nanti ketika kita mengharungi cabaran ini, ketika Tuhan memberikan kita sudah kekuatan, kita menyelesaikan dia dengan baik, orang di sekeliling kita melihat. Dan apa yang berlaku? Nah, ketika Yesus di atas kayu salib, seorang askar itu berkata, sungguh orang ini benar. Bahkan orang yang melihat perkara-perkara itu, mengetahui apa yang dia katakan sebelum itu benar-benar terjadi, dan itu membuka hal di mana hati mereka teringat akan perkataan Yesus dan mereka mengenal Tuhan. Hal yang sama akan berlaku kepada kita ketika kita
mempertahankan atau mengharungi cabaran dan situasi yang sukar dan menyelesaikannya. Orang di sekeliling kita melihat kesaksian kita yang benar dan mereka datang kepada Tuhan dan percaya. Itu yang perlu ada pada kita. Kekuatan yang ada pada kita terletak sejauh mana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Dan posisi kita adalah berserah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa menerima kekuatan yang daripada Tuhan, mengharungi cabaran itu dan menyelesaikannya dengan kemenangan, agar setiap orang yang melihat akan berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kita. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya di dalam renungan ini. Saya secara pribadi menikmati situasi yang sama di dalam penyerahan. Dan ketika saya memutuskan untuk berjauhan dengan keluarga saya, kata Tuhan, saya akan meninggalkan keluarga saya untuk kerjaya saya. Saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya tahu Tuhan, apa yang saya miliki itu yang akan saya lakukan. Saya hanya memiliki satu perkara. Saya memiliki Engkau dan saya akan benar-benar berserah kepada Engkau. Dalam situasi dan tempo sehingga hari ini, hampir setahun, Tuhan memperlihatkan pimpinan Dia. Dan saya semakin mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara saya. Dan begitu juga dengan kamu, adik-adik saya dan rekan-rekan saya pemuda-pemudi. Usia yang kita ada tidak pernah membuatkan kita menikmati pimpinan Tuhan dengan berbeza, tidak. Maksud saya, setiap kita walaupun usia belasan tahun sehinggalah kepada 40 tahun sebagai pemuda-pemudi, bahkan jemaat yang lain, kita akan menikmati pimpinan Tuhan melalui pimpinan Tuhan yang sama, tangan yang sama, penyertaan yang sama, mukjizat yang sama daripada Tuhan. Dengan sahaja kita tahu di mana kita memposisikan diri kita. Dan akhirnya saya akan bawa kita di dalam doa. Dan moga diberkati, Tuhan memberkati kita semua. Mari saya bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Saya mau berdoa bagi pemuda-pemudi kawasan Kundasan. Mereka Tuhan saya serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menguatkan mereka, Engkau memberkati mereka. Demikian juga jemaat-Mu di sana. Karena jemaat-Mu Tuhan dikelilingi oleh ramai orang yang tidak seiman, tetapi Engkau telah memilih mereka menjadi saksi yang benar. Biarlah apapun masalah yang akan berlaku dalam hidup mereka, karena kami manusia yang tidak pernah lari daripada itu. Tetapi yang kami pelajari hari ini, ketika kami menghadapi masalah dan cabaran hidup, kami datang kepada Engkau. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau membuatkan kami untuk mampu untuk menghadapi semua cabaran itu. Dan Engkau juga memampukan kami untuk menjadi saksi yang benar, supaya orang di sekeliling kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah berkat ini Tuhan, dan urapan-Mu ini Tuhan dicurahkan kepada jemaat-Mu di sana. Demikian juga pemuda-pemudi, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, renungan ini biar bertumbuh menjadi makanan rohani yang hidup. Dan biarlah renungan-Mu ini juga Tuhan bersinar untuk menerangi kehidupan kami. Karena ini firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati dan kita berjumpa.